Selamat pagi, Bapak Gunggu, Mbak Farah, dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Yudita Eva. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan pembahasan dari PR AKL sesi 8, yaitu P82 dan P84. Pada soal yang pertama, yaitu P82, dijelaskan bahwa pada tanggal 1 Januari 2016, POP membeli 480.000 lembar saham milik Son seharga $10.600.000 dengan kepemilikan sebesar 80%. Kemudian, selisih antara fair value dengan book value-nya senilai $1 juta dialokasikan ke goodwill. Pada tanggal 1 Januari tahun 2018, Son menjual 200.000 lembar saham yang sebelumnya belum pernah diisu sama sekali ke publik dengan harga $30 per lembar sahamnya. Kemudian, berikut merupakan gambaran dari stockholders equity milik Son pada tanggal 1 Januari 2016, 1 Januari 2018 sebelum issuance dari saham tambahan, dan 1 Januari 2018 setelah issuance saham tambahan. Pertama, kita diminta untuk menghitung saldo dari investment insan milik POP sebelum issuance saham tambahan terjadi, yaitu di tanggal 1 Januari 2018 tadi. Ini dapat ditemukan dengan menjumlahkan equity pada tanggal 1 Januari 2018 sebelum issuance terjadi dengan goodwill-nya. Equity tadi di soal $13 juta, jangan lupa dikalikan dengan kepemilikannya POP, yaitu 80%. Dan tadi di soal juga dijelaskan bahwa ada goodwill sebesar $1 juta, sehingga totalnya $11.400.000. Kedua, di sini kita diminta untuk menghitung persentase kepemilikan saham POP di Sun setelah issuance terjadi. Di sini 480.000 ditemukan dari soal di awal ketika POP membeli 480.000 saham milik Son. Kemudian yang berubah di sini adalah saham milik Son. Di soal tidak diberitahu jumlah lembar sahamnya, yang diberitahu hanyalah nilai sahamnya, yaitu $8 juta. Nah, kita bisa menemukan jumlah lembarnya dengan membagi nilai tersebut dengan harga par value-nya, yaitu $10. Maka di sini akan ditemukan 480.000 dibandingkan dengan 800.000, temu persentasenya 60%. Ketiga, kita diminta untuk menyusun jurnal penyesuaian yang timbul akibat adanya additional share issuance. Simpelnya, kita hanya perlu menselisihkan antara jumlah equity yang bisa diakui oleh POP setelah issuance terjadi dengan sebelum issuance terjadi. Setelah issuance terjadi, kita tadi mengetahui di neraca kalau sekarang total equity-nya milik POP, milik Sun yang bisa diakui oleh POP itu 19 juta dan kepemilikannya POP sekarang 60%. Sedangkan sebelum additional share issuance terjadi, di soal pertama kita sudah menemukan bahwa jumlah equity yang bisa diakui oleh POP yaitu senilai $10.400.000. Maka dengan diselisihkan kita akan menemukan angka $1 juta. Nah, untuk itu, jurnal penyesuaian yang kita susun di debit berbunyi investment insan, di kredit other paid in capital dengan nilai masing-masing senilai $1 juta. Soal yang kedua yaitu P84 dijelaskan bahwa POP memiliki 300.000 dari 360.000 lembar saham beredar milik Sun. Dengan nilai saldo investment insan di akhir tahun 2016 nilai $8.700.000 itu sama dengan nilai underlying equity interest in Sun. Berikut merupakan gambaran dari stockholders equity milik Sun di akhir tahun 2016. Lebih lanjut dijelaskan bahwa POP akan mengurangi kepemilikannya yang tadinya 5/6 sekarang menjadi 3/4 dengan 3 cara. Opsi pertama yaitu dengan menjual 30.000 dari 300.000 lembar saham yang dimilikinya di Sun. Opsi kedua yaitu dengan menginstruksikan Sun untuk mengisu 40.000 lembar saham baru. Serta opsi ketiga yaitu menginstruksikan Sun untuk meng-reissue 40.000 lembar saham treasury-nya dengan asumsi setiap lembar saham itu dapat dijual dengan harga $50 per lembar sahamnya. Dan berikut merupakan data dari stockholders equity milik POP di akhir tahun 2016. Pada opsi yang pertama, di mana POP menjual 30.000 dari 300.000 lembar saham miliknya atau sebesar 10%, kita dapat menjurnal dengan demikian. Di sisi debit ada cash, di mana nilai $1.500.000 didapatkan dari mengalikan $50, yaitu harga per lembar saham, dengan jumlah lembar saham yang dijual, yaitu 30.000. Kemudian, di sisi kredit, kita menjurnal investment insan. Diketemukan pada soal bahwa nilai investment insan sebelumnya $8.700.000. Karena dia sudah menjual 10% kepemilikan sahamnya, maka akan berkurang 10% juga, atau senilai $870.000. Selisih dari $1.500.000 dengan $870.000 dimasukkan ke akun additional paid in capital di sisi kredit juga. Opsi kedua di mana Son menjual 40.000 lembar saham baru ke publik, sama seperti soal P82, kita cukup menselisihkan equity after issuance dengan equity before issuance.
setelah issuance terjadi, kepemilikan POP di Sun hanyalah 3/4. Dan di neraca awal, total equity milik Sun itu 10.440.000. Ditambahkan senilai 2 juta itu dari 50 dolar harga saham yang baru dijual dengan 40.000 saham tambahan barunya. Sehingga nilai equity Sun setelah issuance yang bisa diakui milik POP itu senilai 9.330.000 dolar. Sedangkan sebelum issuance terjadi, equity milik Sun di neraca disebutkan 10.440.000 dolar, di mana kepemilikan POP saat itu masih 5/6, maka nilainya 8.700.000 dolar. Diselisihkan akan kita temukan nilai sebesar 630.000. Maka kita dapat menjurnal di sisi debit investment in Sun, di sisi kredit additional paid in capital senilai 630.000 dolar. Ada opsi ketiga di mana Sun menge-issue 40.000 lembar saham treasury-nya. Di sini angka perhitungannya sama persis dengan opsi kedua di mana Sun meng-issue 40.000 lembar saham baru ke publik, yaitu senilai 630.000. Maka jurnal penyesuaiannya pun sebenarnya sama, investment in Sun di debit dan additional paid in capital di kredit dengan nilai 630.000 dolar. Sekarang setelah kita telah menyusun 3 jurnal penyesuaian dari 3 opsi yang diberikan pada soal, barulah kita bisa menyusun consolidated stockholders equity-nya. Seperti biasa, stockholders equity terdiri dari 3 komponen, yaitu common stock, additional paid in capital, dan retained earnings. Dan jangan lupa, karena tadi di jurnal penyesuaian kita baru menghitung miliknya POP alias controlling interest, maka di sini dari consolidated-nya kita juga harus menambahkan miliknya si non-controlling interest. Untuk common stock, baik di opsi 1, 2, maupun 3 itu sama, 10 juta dolar didapatkan dari neraca Sun pada soal. Untuk additional paid in capital, itu sebenarnya di neraca awal nilainya 3 juta, tapi dari ketiga jurnal penyesuaiannya sebelumnya, baik di opsi 1 atau 2, 3, itu akan menambahkan nilai additional paid in capital sebesar masing-masing 630.000. Untuk retained earnings ini 7 juta, itu juga sama dengan neraca di soal. Kemudian untuk non-controlling interest, yaitu sebesar 25% dikalikan dengan equity. Di opsi 1, karena saham yang dijual itu milik POP yang sebelumnya juga sudah dimiliki, maka tidak terjadi penambahan equity, tetap sebesar 10.440.000 dolar. Sedangkan untuk opsi 2 dan 3, karena Sun menjual saham sebesar 40.000 ke publik, baik itu saham tambahan maupun saham treasury, maka nilai equity-nya akan bertambah menjadi 12.440.000. Maka diketahui nilai non-controlling interest di opsi 1 yaitu sebesar 2.610.000 dolar. Di opsi 2 dan 3 sama, sebesar 3.110.000 dolar. Maka dengan menjumlahkan semuanya, di opsi 1 kita memiliki total stockholders equity senilai 23.240.000 dolar, dan di opsi 2 dan 3 sama sebesar 23.740.000 dolar. Sekian pembahasan yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa kembali di kesempatan lainnya.